Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria dari kelas Informatika A. Saya di sini akan membahas tentang hubungan antara mahasiswa dengan kreativitas menulis dan penulisan ilmiah. Saya akan menjawab pertanyaan di bawah ini, yaitu 1. Hubungan antara mahasiswa dengan kreativitas menulis, yaitu 1. Melatih berpikir sistematis. Melatih berpikir sistematis yaitu menggunakan ide atau gagasan dalam pikiran yang logis dan efektif. Yang kedua, adanya wadah atau tempat, yaitu terbentuknya komunitas atau kelompok yang membahas kepentingan negara atau pemerintah. Yang ketiga, mengembangkan potensi diri, yaitu menciptakan karya-karya dalam pengembangan skill kita dalam kreativitas menulis. Yang pertanyaan kedua, yaitu pengertian menulis ilmiah. Dalam KBBI, ilmiah berarti ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Menulis ilmiah ini bisa dibentuk pada karya ilmiah atau karya tulis ilmiah. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Pertama, dalam bentuk artikel, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kedua, menulis ilmiah populer. Menulis ilmiah populer bersifat ilmiah, yaitu tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Tentang artikel gaya penulisan karya ilmiah dari sumber Kurotun A 2021. Contohnya dalam bentuk karya ilmiah populer pada berbagai macam media massa cetak seperti majalah. Yang ketiga, menulis ilmiah sastra, yaitu membutuhkan imajinasi, pengalaman, dan kemampuan mengekspresikan pemikiran dengan kata-kata. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga, karakteristik menulis ilmiah, ilmiah populer, dan ilmiah sastra, serta berikan contohnya. Pembahasannya yaitu karakteristik menulis ilmiah populer, yaitu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan struktur yang tidak terlalu formal dan lebih fleksibel. Yang tiga, menggunakan bahasa yang lebih santai dan tidak terlalu formal. Contohnya dalam bentuk artikel, dalam bentuk makalah, dan dalam bentuk buku. Yang kedua, karakteristik menulis ilmiah sastra, yaitu menggunakan bahasa yang lebih kreatif dan subjektif. Yang kedua, menggunakan imajinasi dan kreativitas untuk mengembangkan cerita. Contohnya dalam bentuk novel, puisi, dan cerpen. Membentuk pertanyaan keempat, yaitu persamaan dan perbedaan antara penulisan ilmiah, ilmiah populer, dan sastra. Berikan contohnya. Yang pertama yaitu persamaan. Persamaannya yaitu tujuan menyampaikan informasi. Yang kedua, penggunaan bahasa. Yang ketiga, struktur tertentu. Yang dimaksudkan struktur tertentu yaitu masing-masing memiliki struktur tertentu meskipun tingkat formalitas dan kebebasannya bervariasi. Yang kedua, perbedaan. Yang pertama yaitu penulisan ilmiah. Menggunakan karakteristik yang mempunyai bahasa formal dan teknis, mengikuti struktur yang ketat, didukung oleh data dan referensi yang valid. Contohnya, jurnal penelitian tentang pengaruh solusi terhadap kesehatan manusia. Yang kedua, penulisan ilmiah populer. Menggunakan karakteristik
yaitu menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Yang kedua, struktur lebih fleksibel dan tidak terlalu formal. Yang ketiga, penulisan ilmiah sastra menggunakan karakteristik, yaitu menggunakan bahasa yang kreatif dan inovatif dan imajinatif. Yang kedua, struktur lebih bebas tergantung pada gaya penulis. Yang ketiga, penyampaian pengalaman, emosi, dan ide melalui narasi atau puisi. Contohnya novel. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup seorang tokoh dengan latar belakang budaya tertentu. Siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.